Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini sekali lagi kita semua berkumpul di hadapan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu sebelum kita memulai kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami sekali lagi merenungkan firman Tuhan, dan biarlah perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi satu teguran, boleh menjadi satu bimbingan untuk kami boleh memulai hari kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, nats yang terambil pada hari ini yaitu terambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua Yakobus 5 ayat yang 1 sampai ke-6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Berbahagialah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang membacanya, mendengarkan, menanamkan dalam hati dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu, pada perikop ini Yakobus sebetulnya tidak sedang berbicara kepada semua orang-orang kaya secara umum. Tetapi teguran keras ini ditujukan pada orang-orang Yahudi yang dituliskan di awal perikop sebagai kedua belah suku di perantauan. Nah, yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang Yahudi kaya yang menolak untuk menerima percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka menyiksa orang-orang Yahudi miskin yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak sekali orang-orang Yahudi miskin yang bekerja kepada orang-orang Yahudi kaya itu hidup di dalam penindasan, baik secara ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Bahkan dikatakan di sana di ayat 4 bahwa orang-orang miskin yang bekerja pada mereka tidak diberikan upah dengan layak, dan juga di ayat 6 dikatakan dibunuh karena mereka menjadi orang Kristen. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang akhirnya membuat Yakobus memberikan teguran yang sangat keras kepada orang-orang Yahudi. Setidaknya ada 3 hal yang dikritik oleh Yakobus begitu ya dari orang-orang Yahudi kaya yang ada di hadapan Yakobus ini begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah bagaimana cara memperlakukan kekayaan. Nah, ini hal pertama yang Yakobus kritik. Kalau Bapak Ibu melihat dari ayat 1 sampai 3 begitu ya. Dikatakan di sana mengenai kekayaan yang busuk, dimakan ngengat, dan emas perak yang berkarat. Nah, ini merujuk pada peristiwa Matius 6 ayat 19 Bapak Ibu, yaitu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan berbicara mengenai mengumpulkan harta begitu ya. Di sana Tuhan Yesus menyinggung mengenai di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, ungkapan ini sebetulnya menunjukkan tentang keseluruhan hidup yang diisi hanya untuk mengumpulkan harta atau memperkaya diri sampai akhir hidupnya. Nah, di sini Yakobus ingin mengingatkan kepada kita semua, ketika kita berfokus kepada kekayaan dunia, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita, yang seharusnya dipergunakan untuk mengumpulkan harta di surga. Hal kedua yang Yakobus kritik adalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang keempat, di sana Yakobus menggambarkan bagaimana orang-orang kaya ini memperoleh kekayaannya, yaitu dengan memperdaya orang-orang miskin untuk bekerja bagi mereka dan tidak diupah sesuai dengan upah yang seharusnya. Padahal mereka adalah orang-orang Yahudi yang seharusnya memahami Taurat dan aturan-aturan Allah bagi mereka. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Ulangan 24 ayat 14 sampai 15, jelas sekali di sana Allah memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk tidak menindas orang-orang miskin, baik itu saudara
ataupun orang asing yang bekerja pada mereka. Tetapi justru orang-orang yang seharusnya memahami perintah Allah inilah, begitu ya, malah mereka yang melanggar perintah Allah Israel. Nah, hal ketiga yang dikritik oleh Yakobus adalah cara mereka mempergunakan kekayaannya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-5 sampai 6, Yakobus di sana menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi kaya ini mempergunakan kekayaannya dan kekuasaannya untuk kesenangan pribadi, Bapak Ibu. Mereka berfoya-foya dalam hidup, bahkan menindas dan membunuh orang-orang miskin untuk mempertahankan posisi mereka. Nah, hal ini mengingatkan kita akan orang-orang Farisi, Bapak Ibu ya, yang membunuh Tuhan Yesus demi menjaga posisi mereka karena dianggap Tuhan Yesus mengancam keberadaan mereka. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat ke dalam hidup kita masing-masing, apakah hidup kita masih berfokus kepada memperkaya diri sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah ketika kita berbisnis atau mencari nafkah, kita masih memperdaya orang-orang di sekitar kita? Kita masih berbuat curang, kita masih menindas orang-orang, para pekerja, orang-orang miskin? Atau apakah hidup kita bahkan mempergunakan kekayaan dan posisi jabatan kita untuk merusak dan menyusahkan orang lain? Kiranya melalui teguran Yakobus hari ini, Bapak Ibu, kita bisa belajar dan mengisi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam integritas sebagai orang Kristen dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami sekali lagi mengucap syukur atas teguran Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh memulai hari ini dengan hikmat yang baru, dengan hidup kami yang semakin baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.